Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pagi hari ini ya, kita lanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir, yang mana di pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan makhluk-makhluknya dengan tujuan dan hikmah ya. Salah satunya kita diciptakan untuk beribadah ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak lain dan tidak bukan aku menciptakan jin dan juga manusia ya, melainkan untuk beribadah ya. Nah, kemudian kita masuk juga telah kita bahas bersama tanda-tanda kecil hari akhir yang mana sudah terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in kita. Ya, termasuk yang kita ketahui ya kerajaan Umayyah, Abbasiyah sampai runtuhnya kerajaan Islam terakhir, kerajaan Fatimiyah. Ya. Nah, maka dari itu ya kita masuk ke dalam tanda-tanda sedang atau tanda-tanda wusto ya yang mana terjadi di zaman kita. Nah, kita masuk ke wustol kubro ya yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wustol kubro, tanda-tanda hari akhir yang sedang ya namun akan terus berlangsung sampai hari kiamat atau sampai tanda-tanda besar ya. Nah, ini yang patut kita waspadai. Apakah sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, maka ini ya dalam tanda-tanda ini, ya, dalil-dalil yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu juga, ini akan terus berlangsung, ya, sampai nanti tanda-tanda besar, ya. Nah, maka perlu kita peringati kepada diri kita, saudara-saudara kita, dan kita perlu berhati-hati juga. Kita masuk ke tanda keenam, ya, dari Wustol Kubro, ya, tanda sedang yang menuju hari akhir, atau menuju tanda-tanda besar, ya, yaitu munculnya, ya, al-umara al-jahul, ya, pemimpin-pemimpin yang, mohon maaf, kurang berpendidikan gitu ya. Nah, jadi ditunjuk ya, bagaimana orang seperti ini bisa jadi pemimpin. Ya, bahkan pemimpin yang zalim di pertemuan yang lalu aja udah kita bahas. Itu salah satu tanda-tanda hari akhir. Ini sudah bodoh, mohon maaf ya. Nah, bisa juga zalim. Bagaimana nih? Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi Ka'bah bin Ujrah ya, ila Ka'bah bin Ujrah ya. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah ya, semoga Allah meridhoinya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa ya pernah bersabda atau pernah menyampaikan ya satu wasiat kepada Ka'ab bin Ujrah ya. Adzakallahu ya Ka'ab ya. Semoga Allah melindungimu dari apa? Min imaratus sufaha ya, dari pemimpin-pemimpin yang mohon maaf bodoh ya. Maka setelah Ka'ab mendengar wasiat Rasulullah SAW bernasihat kepada dirinya, ia berkata, "Qala ya, wa ma imaratus sufaha ya." Maka Ka'ab ini bertanya, "Nah, apa itu pemimpin-pemimpin yang bodoh? Ciri-cirinya apa? Definisinya gimana wahai Rasulullah SAW?" Ya. Karena mohon maaf ya, kezoliman dan juga kebodohan itu kadang berbeda. Ada orang mohon maaf berpendidikan namun zolim, ya. Yang itu salah satu ciri-ciri dari laknatullah dan juga ilmu yang tidak berkah, ya. Nah, di sisi yang lain, ya, ada pemimpin yang ditunjuk sebagai umar atau untuk ya memimpin suatu kaum namun tidak punya ilmu, ya. Nah, maka ini yang disinggung khusus pada ya, dalil ini, ya, pemimpin yang tidak punya pendidikan, ya. Nah, ya Rasulullah, ya, apa sih pemimpin yang tidak berpendidikan atau bodoh tersebut? Ya, nah, maka Rasulullah SAW ya menjawab, "Ummatu yakununa ba'di," ya, akan datang pemimpin-pemimpin setelahku, ya, yang mana ya la yahtaduna bihad, ya, mereka itu tidak ya mengambil petunjuk atau tidak ya mengambil dari petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Makanya dalam takdir ada takdir syariah, ada takdir kauniyah kan. Nah, syariah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh umat. Maka inilah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, mereka memimpin namun tidak punya moral, tidak punya dasar agama, ya. Ini yang disinggung dalam hadis ini, ya. Maka salah satu pemimpin atau ciri-ciri pemimpin yang boleh kita tunjuk, ya, karena negara kita demokrasi, ya, adalah mereka yang mengerti agama, ya. Takut terhadap perintah atau takut terhadap, ya, peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan ke dalam wahyu-wahyunya, ya. Wa istannuna bisunnati, dan mereka itu melaksanakan sunnah-sunnahku, ya. Yang maksud sunnah sini ada syariat-syariatku, ya. Tidak menyeleweng dan melaksanakan syariat Islam. Inilah ciri-ciri utama pemimpin yang tidak bodoh, ya. Mereka tidak melaksanakan sunnah-sunnahku, ya. Nah, sudah tidak dapat petunjuk, tidak melaksanakan syariat Islam, ya. Nah, artinya apa? Ya, udah nggak ngerti, nggak mau mencari tahu. Nah, itu yang dimaksud dalam yang Anda garis bawahi. Faman saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim. Ya, dan siapa yang membenarkan kebodohan mereka dan kesesatan mereka dan menolong atas kezaliman mereka. Nah, ya, maka tadi Anda sebutkan di awal hadis, ya, ada pemimpin yang eh, mohon maaf bodoh, ada pemimpin yang zalim. Ya, tapi pemimpin yang bodoh cenderung juga zalim. Kenapa? Karena memimpin suatu kaum tanpa adanya ilmu. Ya, nah, para jamaah sering dengar kata zalim, ya, insya Allah, ya. Definisinya apa? Para jamaah zalim itu. Ayo. Nah, kita udah sering dengar nih di kajian-kajian, ya, di artikel-artikel atau di media sosial sekarang, ya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Jangan kamu menzolimi dan jangan kamu membiarkan dirimu dizolimi, gitu kan. Apa sih makna zolim? Az-zulmin wad'u syai' fi ghairi makanihi. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Pemimpin tempatnya orang berilmu dan taat, bertakwa kepada Allah. Tetapi mereka menjadi pemimpin yang bodoh, maka itulah kezaliman pertama yang ia lakukan. Ya. Faulaika laysu minni, maka mereka itulah pemimpin yang bodoh. Yang mengikuti mereka juga bukan dari umatku. Ya, ini diperingati sama Rasulullah. Ya. Ketika kita mendukung suatu pemimpin yang zalim, ya, tidak ingin mencari ilmu agama, bahkan tidak melaksanakan, apalagi sampai melarang, maka itulah yang melenceng dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walastu minhum, dan aku bukan dari golongan mereka. Tidak mungkin diriku dan sahabat-sahabatku, ya, melaksanakan hal seperti itu. Ya, maka muncul pertanyaan kan para jamaah sekalian, kejadian perang Jamal dan perang Siffin itu gimana tuh? Ya, perang antara para sahabat, ya, yang sekarang menjadi perdebatan kan. Nah, seharusnya para sahabat tunduk kepada perintah Ali sebagai khalifah setelahnya, namun banyak yang menentang. Nah, inilah yang menjadi peringatan juga bagi diri kita. Ini pelajaran. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, ya. Nah, tidak perlu kita perang saudara. Cari jalan tengah yang baik. Nah, makanya ada hikmahnya juga lah, ya. Kita di hidup di modern ini, ya, mungkin ada HAM, ada lain-lainnya, ada banyak peraturan hukum, ya, mungkin ada hikmahnya, ya. Wala yariduna ala khawdi, ya, wa man lam yusaddiqukum bikadzbihim, ya. Dan mana, ya, kelak mereka tidak akan datang ke telagaku, ya, yariduna ala khawdi, ya, khawdi itu telaga, ya, yang mana mereka itu tidak akan menjadi umatnya Rasulullah dan tidak akan minum di telaga Rasulullah ketika di padang mahsyar, karena telaga Rasulullah khusus kepada umatnya. Maka sudah dipastikan orang-orang atau pemimpin yang zolim, ya, dan pengikut yang mendukung mereka bukan dari umatnya Rasulullah, wa iyyazubillah min zalik.
sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Ya. Tapi kan mereka masih beriman, Ustaz. Iya, masih beriman. Tapi mereka tidak akan duduk atau tidak akan berdiri di belakang umat Rasulullah di hari akhir. Ya. Makanya banyak nanti ya masuk surga, namun dengan derajat yang rendah. Seperti yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ada suatu kaum yang masuk surga cuma dapat apa yang mereka inginkan aja. Yang nggak rugi, kita terasa tidak rugi. Namun dibandingkan nikmat-nikmat surga yang lain, rugi mereka. Ya rugi. Cuma dapat yang mereka inginkan. Allah nggak kasih lebih loh. Ya, jangan ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mana derajat kita ditinggikan bahkan bisa bersama dengan orang-orang soleh di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang senantiasa ya berpuasa. Nah, masih ingat nggak para jemaah sekalian? Pintu yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Nah, ada yang masih ingat para jemaah sekalian? Ayo, pintu apa? Yang khusus bagi orang-orang berpuasa? Pintu Royan. Ar-Rayyan. Pintu itu ya, Om, para jemaah sekalian, itu pintunya para nabi dan rasul. Nah, kalau kita masuk ke pintu itu ya, bismillahi ta'ala. Ya, semoga kita menjadi penduduk surga ya, yang mana kita membuka pintu Ar-Rayyan, ya maka derajat kita tinggi. Karena tempat orang-orang soleh semua di situ. Ya. Nah, mau nggak para jemaah sekalian? Ntar tanya itu. Ya. Ya. Ya, kita masih banyak harapan yang akan kita tuaikan di dalam hidup kita ya. Yang perlu kita laksanakan ya sudah. Ya. Bagaimana kita mengikuti harapan kita dengan rasa takwa, takut terhadap Allah, namun kita mengharapkan yang terbaik gitu loh. Apa yang Allah berikan ke dalam diri kita. Ya. Nah, semoga kita dipermudah ya, para jemaah sekalian, dalam hidup-hidup kita dan juga kita dijauh dari fitnah ya dunia dan juga fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, waman lam yusaddiquhum bihim ya, dan juga mereka yang tidak mengikuti, tidak percaya ya, mendustakan apa yang ya memimpin zalim itu ya katakan atas kebodohannya, walam ya'inuhum ala zulmihim ya, dan juga tidak menolong atas kezalimannya, faulaika minni, maka mereka lah dari ya umatku ya, wa ana minhum yariduna ala khawdi, dan aku juga dari golongan mereka ya, dan mereka lah penduduk-penduduk telaga ya. Maka inilah yang patut kita ya garis bawahi ya, ketika kita melihat pemimpin yang zolim. Pertama kita apa? Asidik, percayalah bahwa itu kezoliman. Ya, ketika ada kezoliman yang dilaksanakan oleh pemimpin kita atas kebodohan mereka, maka harus kita dustakan, jauhin. Oke, ini salah. Walam ya'inuhum ala zulmim. Nggak cukup dengan keyakinan aja. Jangan ditolong. Ya. Nah, maka ketika kita melaksanakan kedua hal ini, faulaika umminni. Mereka lah umatku. Wa ana minhum. Dan akulah ya golongan seperti mereka. Yang mana mereka itu akan menemui di telaga. Nah, pertanyaan para mas, banyak sekarang orang itu saklek. Oh, pemimpin zolim, korupsi, bla 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 gitu ya. Kebijakan tidak pantas gitu. Ya, ada banyak kezoliman. Ya, langsung menerapkan hadis ini. Ya, nah, mereka langsung misalkan ada demo, ada kerusuhan. Ya, ingat banyak hadis lain tentang kita mentaati pemerintah. Nggak cuma ini doang. Ya, ingat yang pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, di hadis qudsi, ya, ketika Rasulullah SAW menasihati Anas bin Malik apa? Ya, taatlah ke dalam pemerintah walaupun mengambil hartamu. Ingat, mengambil harta itu kezaliman loh. Ya, salah satu dosa yang tidak akan dihapus bagi orang yang mati syahid apa? Hutang. Harta tuh, hutang. Ya. Namun Rasulullah memperingatkan Anas bin Malik untuk tetap taat.
terhadap pemerintah yang mengambil hartamu secara zalim. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh menolong, tetap kita yakin itu salah. Tapi ketika pemerintah itu masih belum melarang syariat Islam, masih tidak menzolimi kaum muslimin saat beribadah, ya, tidak menumpahkan darah kaum muslimin, cobalah kita masih taat. Ya, walaupun berat memang. Siapa sih yang rela hatinya diambil, ya, sudah susah-susah mencari rezeki diambil. Secara zolim lagi. Tapi Rasulullah masih mengingatkan, cobalah kita untuk bersabar dan taat. Ya, maka kita gabungkan dua hadis ini. Secara keyakinan, ya, kita tetap tahu itu salah, yakin itu salah, nggak boleh menolong. Tapi tetap kita taat terhadap pemerintah. Ya, sampai kapan? Sampai mereka menunjukkan kufrun bawah. Kufrun bawah itu kekafiran yang memusuhi kaum muslimin. Ya, perintah dari pemerintah ya, atau sudah zohir nih dari pemerintah bahwa mereka itu memusuhi kaum muslimin sampai menumpahkan darah. Itulah kufrun bawah. Ya, sampai sebelum itu ya terjadi ya maka tetap kita taat. Coba sabar gitu ya. Walaupun ya sudah makan kezaliman yang banyak ya wallahu a'lam ya. Fala yalumanna illa nafsah, maka tidak akan bertanggung jawab kecuali atas diri mereka sendiri. Hmm. Kita masuk yang ketujuh, munculnya polisi akhir zaman yang kejam kepada manusia. Ingat, ya, polisi tugasnya untuk mengayomi masyarakat ya. Mungkin para jamaah sudah lihat ya banner-banner dimanapun yang berbau dengan polisi ya. Pasti ada banner ya pengayom masyarakat ya, menegakkan keadilan ya. Nah, namun mereka malah berbuat kejam terhadap manusia. Nah, ini perbuatan zalim ya. Nah, apakah kita telah melihat tanda-tanda ini? Oh, alam ya. Silakan para jamaah, silakan berkomentar sendiri ya. Silakan mengambil tafsiran sendiri ya. Nah, mereka yang membantu memimpin tersebut dalam kezaliman ya, memukul manusia, merendahkan, menghinakan manusia. Ini salah satu ya tanda-tanda akhir zaman. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan cemetiin ya sikap kejam ini dengan ekor sapi. Hmm. Dan memberi kabar gembira kepada mereka ya eh, dengan neraka dan azab Allah. Ini terjemahnya kurang tepat. Memberi peringatan ya, karena nadhir sama ya basyiro wa nadhiro itu kadang terjemahnya kurang tepat dikit. Nadhir itu peringatan, basyir itu kabar gembira. Ini nadhir ini seharusnya. Ya. An Abi Umamah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu maka Allah meridhoinya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda yakunu akhir zamani rijalun ma'um siyatun, nanti pada akhir zaman itu ada orang-orang yang ya melaksanakan cemeti atau kekejian dengan ya ekor-ekor sapi, dengan benda seperti ekor sapi ya, pecut gitu, ka'annahum adnabul baqar yaqduna fi sakhatillah ya. Nah, ketika mereka dalam pagi hari, mereka berada dalam kemurkaan Allah. Dan di sore hari, ya, yaruhuna fi qulubihi. Mereka berada dalam kebencian Allah. Nah, lihat, paginya udah dimurkai Allah, sorenya dibenci lagi semuanya. Ya. Nah, kemudian di hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "In talat bika muddatun aw sakata antara qauman." Ya. Apabila umurmu panjang nanti dan engkau nyaris akan melihat suatu kaum di pagi hari yakduna fi sakhatillah, yang mana pagi harinya aja udah dimurkai oleh Allah, wa yarhuna fi ghadabihi ya, dan sorenya ya dibenci oleh Allah, fi iqabihi fi aidihim mislu aznabil baqar, yang mana mereka itu menyiksa, menggenggam sesuatu pada tangannya untuk menyiksa seperti ekor sapi pecutan ya.
Nah, ini dia tanda-tanda yang mana ya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ini memperingati orang-orang yang berbuat zalim yang memiliki kekuasaan. Ya, nah ini hadis yang sama ya yang pernah kita bahas juga. Ada dua kelompok yang belum terjadi pada zaman Rasulullah ya, namun akan terjadi pada umat juga kan kata Rasulullah. Yang pertama, kelompok yang suka memecut manusia dengan keji. Yang kedua, wanita yang berpakaian namun telanjang, tubuhnya bercondong-condong ya. Nah, banyak tuh dari tubuhnya menonjol seperti dan di kepalanya itu seperti punuk unta yang miring apa kemarin kata umat sekalian konde ya. Jadi konde. Nah, itu salah satu penduduk neraka yang mana belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Nah, hati-hati ya para jamaah sekalian, nah, terutama yang punya anak-anak perempuan gitu ya. Karena Anda nggak bisa berbicara ke anak hanya nggak punya saudara perempuan, jadi Anda nggak tahu kondisinya bagaimana ya terhadap hal-hal seperti itu. Apakah banyak nggak sih wanita yang rambut apa mengkondek rambutnya itu banyak nggak gitu? Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah, kita masuk ya. Anda yang ke-8, turunnya cobaan dan siksaan berat dari penguasa yang zalim. Nah, udah tiga tanda tentang bagaimana orang yang mempunyai kekuasaan. Ini benar-benar peringatan. Ya, nggak mungkin Imam Nawawi menunjukkan hal-hal tersebut secara turun beruntun kalau bukan karena kezaliman yang berat. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan di akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul, umatku akan disimak kezaliman, penderitaan, dan siksaan dari orang-orang yang memiliki kuasa. Ya. Nah, inilah bagaimana zaman penuh kesempitan bagi kaum muslimin. Tapi apa kata Rasulullah? Tetap tak, ya, tetap kita taat. Ya. Bahkan yang pernah kita bahas ya, sampai orang itu ya ingin wafat gitu. Ya, iri terhadap orang yang dikubur ya karena sudah tidak sanggup lagi menerima siksaan terhadap kezaliman di atas muka bumi ini. Ya, ini bagi kita ya para jemaah sekalian. Ya, walaupun nih kita jadi perlu kita seimbangkan antara husnuzon juga suuzon ya gitu ya. Ada juga kita berhusnuzon dan juga kita waspada. Ya, nggak semua orang baik dan nggak semua orang juga buruk. Ya, kita perlu waspada namun jangan sampai kita full dengan seuzon. Nah, nah, kalau kita berpikiran seperti itu, ya ujung-ujungnya kita tidak akan melaksanakan kebaikan toh. Ya, ada apa-apa zolim. Ini mohon maaf ya, sedikit melenceng terhadap contoh-contoh. Ya, ketika pemimpin toko ya em, melihat anak buahnya salah, ya, yang diperlakukan dengan kasar pertama kali, ya, karena terus-menerus dengan kehusnuzonannya itu muncul, gitu. Suuzonnya itu muncul mulu, ya. Coba kita kadang berbaik sangka terhadap orang. Ya. Tapi wallahu a'lam lah. Setiap orang pasti punya pandangan masing-masing terhadap orang lain. Yang penting kita jangan sampai melakukan kezoliman. Ya. Siapapun kita, ya, apapun dilakukan oleh orang tersebut, ingat kalau bisa kita dengan jalur yang baik-baik, ya, coba tempuh dengan jalur yang baik. Kalau nggak bisa ya sudah, lillahi ta'ala. Ya. Karena jangan sampai orang itu iri terhadap kuburan karena kezoliman yang menimpa di dunia-dunia kita ini. Ya. Nah, mungkin Pak Jamal sekarang sudah tahu beritanya ya. Baru kapan? Tanggal 29 Januari ya, Soheh ya? Atau kapan itu yang ketika anak umur berapa 10 tahun atau berapa tahun itu anak SD ya bunuh diri karena nggak bisa beli buku ya, dengan harga 10.000 ya, meninggalkan wasiat terhadap ibu handanya. Lihat ya, anak kecil aja udah dibebani beban pikiran gitu ya. Walaupun ya mungkin bukan karena kita nggak tahu ya siapa yang zalim di sini gitu ya. Apakah dari orang tuanya tidak memberikan harta atau orang tuanya malas untuk mencari nafkah atau mungkin dari pihak-pihak yang lain. Kita nggak bisa selalu menyalahkan pemerintah ya Pak Jamal sekalian.
Tapi itulah bagaimana orang sampai bahkan anak kecil aja yang belum balik udah iri dengan ya orang meninggal gitu ya. Hati-hati ya. Hilangkanlah kezaliman di antara kita. Ya, minimal dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita. Kita lanjut yang kesembilan, berangan-angan. Nah, ini nyambung nih. Banyak orang udah berangan-angan atas wafat. Lebih baik aku meninggal aja deh. Hidup ngapain sih gini amat gitu ya. Ya, bahkan ya, Anda pernah dengar depan matanya sendiri gitu ya. Ketika membantu orang apa mandi, ya, ada orang berkata sambil duduk gitu. Kadang dipikir-pikir orang wafat itu nggak buruk juga ya. Udah nggak ada tanggungan katanya. Ada ya orang berpikir seperti itu, ya banyak ternyata. Dulu anak pikir pas kuliah, oh ada ya orang mikir kayak gitu ya. Setelah hidup gitu ya, lebih dewasa sedikit gitu ya, walaupun masih anak kecil ya remaja, banyak ternyata orang berpikiran seperti itu ya. Ya, lebih berangan-angan untuk cepat mati gitu, ya cepat wafat gitu. Ya, nah, ini yang mana salah satu tanda-tanda hari akhir. La taqumu sa'ata hatta yamur rajul biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Tidak sampai hari akhir sebelum orang itu berangan-angan melewati kuburan. Ya Allah, alangkah baiknya aku seperti orang di dalam kubur ini. Nggak punya tanggungan, nggak ada beban pikiran, nggak ada tekanan sana sini. Di tempat kerja ditekan atasan, di rumah ditekan anak dan juga istri ataupun suami. Berat rasanya hidup. Bahkan orang banyak yang butuh apa bahasanya itu susah tidur itu apa? Ada penyakit khususnya itu kan. Tidur itu susah, mau tidur aja susah. Gitu. Ya Allah alam bisawab ya. Masih banyak ya di kehidupan ini problematika yang perlu kita sembuhkan. Pertama dari diri kita dulu. Dari diri kita. Baik kontemporer ataupun sudah diperingati oleh Rasulullah SAW. Ya, masih banyak sekali. Ya. Nah, tanda yang ke-10 ya, sorenya beriman, paginya kafir. Nah, ini tanda sampai hari akhir akan ada. Orang banyak banget yang hatinya mudah berubah karena satu hal kecil. Dan mungkin Anda sudah pernah hmm, cerita ya kepada para jamaah sekalian. Ada bakti sosial, banyak bukan bakti sosial di daerah-daerah kaki gunung itu yang dilaksanakan oleh orang-orang Nasrani ya. Dan ya mereka diiming-imingi kalau kamu misalkan ya masuk ke dalam agama Nasrani, maka kita akan berikan lebih kok, nggak cuma sembako aja ya. Dengan mudahnya mereka, oh ya kami bersedia, begitu mudah. Karena apa? Kebutuhan mereka makan itu lebih penting daripada ya agama mereka. Apakah ini salah mutlak dari orang yang menerima sembako atau yang berubah agama? Ini pribadian ya. Terkadang gak semuanya salah mereka kok. Ya, mereka belajar agama karena mereka, mohon maaf, kurang beragama karena mereka tidak melihat ada wadah yang tepat di lingkungan mereka. Di sisi lain, mereka nggak punya harta untuk mencolokkan diri mereka, anak-anak mereka di sekolah yang beragama mungkin. Ya, karena sekarang ya pondok-pondok aja sudah mahal gitu ya. Dan mereka tidak mencakup ke daerah-daerah pelosok. Maka inilah tugas-tugas kita. Nggak cuma para ustadz doang gitu ya. Oh, ustadz harus ke pedalaman berarti. Kita semua itu dai. Ya. Likulli da'in. Setiap orang itu dai. Wa kulli da'in ra'iyatun anil mas'ulati. Dan setiap dai itu bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan. Ya. Semua kita ini dai. Kita mengajak saudara-saudara kita yang belum muslim. Coba kita ajak. Apalagi sampai murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Badir bil a'mali fitanan. Bersegala beramal soleh sebelum datangnya zaman-zaman orang penuh fitnah. Kita illaili muzlimi yusbihur rajul mu'minan. Ya. Seperti ya, bagaimana malam hari itu gelap gulita. Ya.
kala itu orang di pagi hari beriman, ya. Wa yamsi kafirun, ya. Namun ya, ketika sudah sampai sore hari ia berjalan dengan kekafiran. Wa yamsi mu'minan wa yusbiha kafirun, ya. Kemudian serta di sore hari ia beriman, namun di pagi hari ia sudah menjadi orang yang kafir, ya. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'ardin minat dunia. Menjual agamanya demi keuntungan dunia. Nah, jelas sudah ya, para jemaah sekalian ya. Banyak nanti di umat Rasulullah menjual agama mereka demi keuntungan dunia. Ingat, ini keuntungan loh, bukan kebutuhan semata. Apalagi orang yang kehidupannya masih butuh kebutuhan yang belum terpenuhi. Gimana nggak mudah dibolak-balikan hatinya? Gimana nggak mudah dipindah-pindahkan agamanya demi kebutuhan sehari-harinya? Ya, maka ini bentuk realita kita di zaman sekarang. Ya, butuhnya kita mendorong aktivitas umat ini untuk dakwah itu nggak cuma kajian. Ya, makanya dakwah itu, ya, ini dalam kitab ada bertolabil ilm, ya, adab dalam menuntut ilmu itu banyak. Ya, salah satunya itu dengan harta. Ya, menuntut ilmu itu perlu harta, salah jemaah sekalian. Ya, coba silakan kita tanya ustadz-ustadz besar kita, ada nggak mereka yang ya mungkin bisa beasiswa kalau sekolah gitu ya. Tapi mereka pasti butuh bantuan harta, gitu kan? Sama, kita mau menguatkan iman orang-orang yang awam, butuh harta, butuh. Lihat orang-orang mualaf yang kabur dari keluarganya. Apa yang dibutuhkan? Gitu kan? Tempat tinggal. Hidupnya dari mana? Ya dari mengais harta dong. Ya. Ini bentuk realistis yang mana agama juga tidak memandang rendah harta. Makanya sangat-sangat salah orang yang memandang rendah harta. Ya, belajar agama, berdakwah itu nggak perlu ada harta. Nah, itu salah. Disinggung di dalam hadis ini. Ya. Lihat, Rasul sudah memperingati banyak nanti dari kaumnya itu menjual agama demi harta dunia. Maka kita lawan juga dengan harta yang kita miliki untuk kuatkan mereka di dunia ini. Ya, jangan kalah. Karena mereka orang awam pada zaman sekalian. Beda kalau misalkan kita udah belajar lama. Ya, kita mungkin kuat menahan, kita mungkin butuh harta, kita kuat untuk menahan akidah dan tauhid kita. Namun berbeda dengan orang awam. Ingat, jangan disamakan ya, Pak Jamus sekalian. Kalau misalkan nanti ada yang komentar, misalkan, lah Ustadz, anak pernah dalam keadaan terpuruk-puruk, tapi tetap anak muslim kok, walaupun saudara banyak yang iming-imingi dengan kekafiran, dengan kekufuran. Ingat para jamaah sekalian, ya, orang awam ini yang tidak mengerti agama, masih banyak. Mereka Islam dari kecil, tapi nggak ngerti Islam. Mereka sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah mungkin syariat Islam, tapi mereka nggak tahu hikmahnya. Makanya, dalam kita beribadah harus tahu hikmah. Ingat itu. Apapun ibadahnya. Sekarang kita mau melaksanakan puasa kan sekitar 15 hari lagi. Hikmah puasa itu apa sih? Faedahnya apa sih? Kita udah puluh-puluh tahun tuh tahu nggak hikmah dan keutamaan puasa gitu? Tahu dong, harus tahu ya. Agar apa? Agar kita melaksanakan ibadah itu kita lihat kebutuhan kita. Nggak cuma untuk menggugurkan kewajiban yang telah Allah syariatkan terhadap diri kita. Ya. Inilah bagaimana kita adab dalam tolabil ini. Nah, inilah. Ini menunjukkan seorang muslim akan menjual agamanya dengan harta dunia yang fana. Ini yang fana ada harta dunia, apalagi kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, nah, maka nanti Islam itu semakin akhir zaman semakin banyak kemudahan dan kelemahan. Banyak hadis-hadis tentang bagaimana ilmu kaum muslim itu diangkat, gitu kan. Hmm. Inilah bagaimana kita waspadai, ya. Ah, ini dia. Sungai Ifrit ya, atau Ifrat ya. Nah, kurang tahu bahasa tepatnya ya. Karena dalam bahasa Ifrat ya, dalam bahasa Latinnya mungkin Ifrat gitu ya. Nah, menyibak gunung emas ataupun timbunan emas. Hmm.
Nah, ini tanda-tanda sedang. Ada yang memasukkan ini tanda-tanda besar. Ya. Jadi kalau Sungai Efrat itu, ya, ketika sudah menjadi apa tambang emas, ya, banyak bilang itu sudah tanda-tanda hari akhir yang besar. Tapi walau alam, ya, mungkin kita ketinggalan berita juga atau kita juga belum tahu apakah benar, ya, atau sudah terjadi, ya, bukan benar, sudah terjadi belum gitu ya. Kalau benar pasti benar, nggak mungkin, ya. Rasul menyampaikan hadis tapi salah, nggak relate gitu, kecuali riwayatnya salah bisa. Itu berarti hadis maudhu, hadis palsu. Tapi kalau hadis sahih, insya Allah enggak. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, yusikul furutu ayahsiru an kanzin min dahab. Hampir saja Sungai Ifrat itu menyibak timbunan emas. Ya. Ah, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Siapa yang mendatanginya, maka ia tidak boleh mengambil harta atau mengambil emas sedikit pun dari sungai itu. Ya. Nah, ini mana disinggung, ya. Ya, bahwasannya ya nanti, ya, mungkin para jamaah kan boleh lihat sendiri ya Sungai Ifrat itu di mana. Nanti Anda juga sendiri pun belum banyak mengetahui. Ya. Nah, seandainya juga mau itu Anda akan share ya, petanya Sungai eh, Efrat, ya. Em, Mungkin di Timur Tengah atau di bagian Afrika Utara, ya. Memang Rasulullah SAW menyinggung, ya, ketika sungai ini sudah menjadi tambang emas, kamu hati-hatilah. Jangan kalian ambil emas dari sungai tersebut, ya. Hmm. Ini hadis yang sama, ya. Nah, bagaimana tentang bagaimana semua itu akan menjadi atau di Sungai Efrat itu, ya, akan menjadi tambang emas, ya, yang sangat banyak. Ya. Sekarang kita lihat ya tambang emas itu di mana-mana. Ya. Tambang hasil bumi kan sudah pasti, ya, banyak apalagi di daerah-daerah. Ya. Nah, salah satunya Sungai Efrat, ya, di mana akan menjadi tambang emas, ya, sebagai tanda akhir, ya, tanda-tanda sedang ataupun ya ada yang mau melewatkan tanda-tanda besar juga, ya. Hmm. Nah, yang ke-12 ini Luq'a bin Luq'a, ya. Mana Luq'a bin Luq'a? Luq'a bin Luq'a itu kinayah atau kunyah bagi orang-orang yang buruk nasabnya, keluarganya buruk. Aman manusia paling bahagia lah gimana itu, ya. Nah, makanya dalam kita syarat nikah itu kan salah satu yang kita lihat kan nasab, ya. Gimana sih keluarganya? Ya, latar belakang keluarganya itu gimana sih? Pendidikan keluarganya gimana sih? Ya, cara keluarga mendidik anaknya itu gimana? Itu dilihat boleh dalam nikah kan? Nah, dalam kita nazar, ya, itu salah satu yang ditanyakan, ya. Nasab keluarga atau latar belakang keluarga, ya. Itu seseorang lelaki yang buruk nasabnya, kedudukannya, akhlaknya, agamanya, ya. Tapi ya mereka bahagia. Unik ya. Buruk perilaku namun bahagia di dunia. Nah, kira-kira zaman sekarang gimana para zaman sekarang, ya? Ya, ini akan kembalikan lagi ya kepada para jamaah sekalian, silahkan berkomentar sendiri atau bagaimana para jamaah sekalian menafsirkan, ya. Nah, dari Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakunu as'adan nasi kedunya luka ubin luka. Kiamat tidak terjadi hingga Luka bin Luka menjadi manusia yang paling bahagia di Indonesia. Ya, manusia yang buruk akhlak dan juga keluarganya, ya, agamanya buruk, namun mereka bahagia. Ya, maka muncul pertanyaan di sini, apakah Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang-orang beriman pada zaman itu? Ya, ingat ada sikap Allah istidraj terhadap makhluknya. Allah biarkan makhluknya, ya, yang mengejar dunia itu, ya, dilaknat, istidraj, ya, yang mereka itu terlena terhadap nikmat dunia. Ya, ini salah satu bentuk istidraj. Ya, luka bin luka namun bahagia di dunia. Ya, orang yang buruk agama dan akhlaknya namun kehidupan dunianya dengan bahagia. Ya, menjalani hidupnya dengan bahagia. Nah, inilah ya istidraj. Nah, sementara orang-orang soleh dari mereka sangat jauh dari hal itu.
sebab dahsyatnya fitnah di tengah mereka. Ya, ini berkaitan. Udah fitnah banyak, banyak orang berharap meninggal, gitu kan? Ya, maka inilah zaman di mana orang-orang beriman tidak dihargai. Ilmu agama tidak lagi dipandang penting, ya. Makanya pernah sampaikan ya Pak Jamaah sekalian. Orang bisa bayar, menghargai, ya, guru matematika, bahasa dengan harga yang tinggi, gitu. Bayar yang tinggi. Ketika guru ngaji mintanya gratis, gitu. Ya. Ini salah satu tanda menganggap remeh dan merendahkan ilmu agama. Ya, nah, yang ke-13 fitnah dahsyat yang membinasakan bangsa Arab. Ya, nah, nanti akan ada ini wallahu alam. Ada yang mengkiaskan ini, eh, maksudnya bangsa Arab itu adalah kembali kepada jahiliyah lagi, membinasakan bangsa Arab kepada jahiliyah. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa nanti banyak peperangan yang kekalahan-kekalahan itu dirasakan oleh orang-orang bangsa Arab. Ya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu fitnatun tastanziful arabu qatlaha finnar." Akan tadi fitnah membinasakan bangsa Arab, ya. Orang-orang yang terbunuh berada dalam neraka. Al-lisanu fiha asyaddu min waq'is saif. Ya, di dalam ucapan mereka itu lebih tajam daripada pedang. Ya, makanya di hadis ini, ya, ini peringatan bagi kita untuk menyucikan diri kita agar bukan menjadi penduduk neraka yang masuk neraka karena mulutnya. Ya, sehingga ia mengambil mereka semua dalam keadaan mati dan binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memberikan karunia kepada kaum muslimin untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan yang dahsyat, kerusakan yang besar, pemerintahan yang bodoh dan juga zalim. Makanya yang memisahkan orang-orang Arab, ucapannya, perilakunya itu menunjukkan penduduk neraka. Inilah kesengsaraan yang akan ditimpa oleh orang bangsa-bangsa Arab, ya, orang-orang di Jaziratul Arab. Ya, mereka bukan lagi orang-orang yang beriman seperti zaman Rasulullah itu. Ya. Ini aja bangsa yang dekat dengan Rasulullah, apalagi kita yang jauh. Ya. Ya. Kebinasaan atas mulut kita sudah tertampak belum pada umat kita atau kepada lingkungan kita. Ya. Nah, ya, perlu kita camkan hadis ini bagus sekali untuk memperingati kita agar kita menjaga diri diri kita dari ucapan yang tidak baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu satu hatta ya'khudullahu syaritotahu min ahlil ard." Kiamat tidak akan datang sampai Allah Subhanahu mengambil kebaikan dan agama dari muka bumi. Artinya apa? Agama ini udah nggak ada agama apa? Dunia ini udah berasa udah karena nggak ada agama Islam. Fayabqa fiha ajajatun la ya'rifuna ma'rufa. Sehingga terjadi nanti di atas muka bumi ini kebodohan yang tidak mengenal kebaikan. Wa yungkiruna munkar dan juga menolak kemungkaran. Maka nanti akan datang suatu zaman orang-orang bodoh yang tidak mengenalkan kebaikan dan juga tidak tahu kok ini tuh kemungkaran loh yang mereka lakukan. Ya. Hmm. Itulah zaman yang mana diangkat agama dan juga ilmu di atas muka bumi ini. Ya, mohon maaf kebaikan. Ya, karena banyak orang zaman sekarang membedakan antara ilmu dan moral. Padahal setiap ilmu harus ada moralnya. Nah, setuju nggak Pak Haji Mas kan? Setiap ilmu harus ada moralnya nggak? Bayangkan kalau saintis nggak ada moral, ya semua manusia, semua makhluk itu menjadi bahan percobaan yang keji gitu. Ya, pantas nggak? Ya, ilmu itu yang bermanfaat dipakai tanpa moral? Tentu tidak, apalagi agama. Buat apa kita belajar adabul mufrad, tazkiyatun nufus, ad-dawa, dawa kalau kita nggak punya moral? Apa manfaatnya? Padahal dalam kitab itu kita diajarkan moral. Nah, makanya pentingnya pendidikan itu pendidikan moral ya. Setuju ya, Pak Jamal sekalian? Ya. Itu yang patut kita ajarkan kepada anak cucu kita. Yang ke-14, bersujud sekali kepada Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya.
Nah, yang mana artinya udah jarang gitu ya. Ya, sangat-sangat langka. Seakan-akan orang melaksanakan kewajiban itu sudah sebentuk sesuatu yang soleh. Padahal kewajiban kewajiban. Kenapa harus bentuk yang soleh? Ya, inilah pada zaman ya, nauzubillah min dzalik ya. Seakan-akan orang melaksanakan kewajiban itu adalah bentuk orang atau ciri-ciri orang yang soleh. Kewajiban ya harus ditunaikan maupun siapapun dia gitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta takuna sajatul wahidatu khairun min dunya wa ma fiha." Kiamat tidak akan datang hingga orang bersujud sekali kepada Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Seakan-akan, oh orang sujud itu soleh itu pasti. Ini hal yang biasa sebetulnya. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam apresiasi terhadap kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, ya tetap kita apresiasi, apalagi buat anak-anak yang masih belajar sholat kan. Ya, muru awadakum bisolah. Ya, wadribu, ya, wadribuhum, ya, fi asosinin. Dan pukullah mereka ketika mereka nggak mau sholat dalam umur 10 tahun. Ketika mereka sholat, taat, gitu ya, apresiasi, gitu ya. Tapi kalau udah gede, ya buat itu kewajiban gitu ya. Nah, kewajiban, ya. Nah, nah, itulah mana ya. Ini menunjukkan besarnya kerusakan moral dan juga lingkungan. Ya, sampai orang bersujud gitu, ya. Dan melaksanakan kewajiban itu seakan-akan ketaatan yang besar gitu loh. Ya. Nah, inilah yang mana orang, nah ini bagus nih, menanggalkan pakaian takwa gitu ya. Udah kayak berasa nggak bertakwa gitu. Ya. Rasanya orang yang taat itu terhadap agama sangat jarang. Ya. Nah, inilah yang mana dunia sudah tidak menghargai lagi agama. Beda pada zaman Umar kan. Ya. Orang-orang soleh, sahabat itu benar-benar dimakmurkan oleh Baitul Mal. Maka pada zaman Umar itu nggak ada yang, mohon maaf, nggak ada yang fakir. Ya. Sedikit lah, gitu. Pasti ada. Memang ya, digambarkan sedikit, saya Baitul Mal itu seakan-akan butuh mengeluarkan zakat mal gitu ya. Hmm. Karena di zaman itu, atau bahkan di zaman sekarang ya, nah, sedikit orang yang mau bersujud, seakan-akan malu, wah sujud ngapain lah, nggak usah berlebihan. Ini nih, ada sujud syukur, sujud syahwi, orang malu, ya. Sujud syukur itu ya biasa aja, udah, gitu kan. Ya, pada zaman orang malu untuk bersujud aja malu, beribadah aja kayak malu, apalagi yang malas. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang ke-15 munculnya seorang lelaki dari Qahtan yang dipatuhi manusia. Qahtan itu bagian Yaman. Jadi ada dua di Saudi apa bangsa Arab itu ada bagiannya dua. Ada Qahtan, ada Aden. Qahtan itu bagian Yaman yang banyak Indonesia ya. Itu orang-orang Qahtan. Kalau Aden itu orang-orang Saudi. Ya, walau dalam setahu Ana, Arab yang murni itu Arab Qahtan. Jadi Jaziratul Arab itu eh, bukan nggak murni ya, atau lebih muncul Arab itu di Qahtan, daerah Qahtan. Allah lah, mungkin yang di sini pada zaman sekarang ada yang punya saudara Arab lebih mengerti ya. Tapi itu yang anak ketahui ya. Qahtan itu daerah selatan ya, yang mana banyak orang taatina. Apa kalau zaman sekarang bahasa di Indonesia itu apa? Mohon maaf ya, nasinggung ya, merek gitu. Habaib ya. Orang-orang Qahtan, orang-orang Yaman yang banyak ditaati. Dari Qahtan yang akan dipatuhi manusia dan dicintai dan ditaati. Lihat nih, ya. Sampai sedetail ini tuh, ya Rasulullah tuh udah nyampein loh, ya kan? La taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun minal qahtani yasukun nasu bi asahu. Dan datang hari akhir, ya, sampai nanti ada orang-orang dari Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya.
Artinya apa? Ya, sampai dilebih-lebihkan dalam mentaatinya, ya. Atau dijadikan feodal ya, membesarkan manusia atau menyembah manusia, ya. Nah, ini silakan ya para jamaah kan mungkin udah tahu gitu. Banyak sekarang para habaib yang dilebih-lebihkan, ya, diagungkan lebih ya. Padahal kalau kita lihat mungkin ilmunya wallahu a'lam gitu ya. Ya, kadang berbicara tanpa dalil ya, itu kan ngeri ya. Ya, kita belajar ilmu ya Pak Jamal. Kenapa Ana share screen? Kenapa kita bahas pembahasan kitab? Karena kita harus punya literatur. Ana berbicara harus punya dalil. Silakan para jamaah sekalian, ketika Anda berbicara nggak ada dalil, tolak. Silakan tolak. Karena itu Anda berbicara tanpa ada dasar. Anggap aja itu berbohong. Ya, maka kita menyampaikan syariat wajib, wajib ada dalil. Walaupun kontemporer satu, walaupun kontemporer. Karena setiap agama itu, setiap urusan agama itu masih bisa pasti ada dalil. Walaupun kias, ya contoh narkoba. Ya, salah satu sebut merek. Ada nggak pada jamaah sekalian dalil ayat khusus narkoba? Nggak ada. Tapi adanya apa? Homer yang memabukkan. Maka para ulama mengambil ilah homer itu memabukkan kan, menghilangkan akal, dan itu haram. Itu alasan haramnya homer. Ya, sama kayak narkoba. Narkoba itu menghilangkan akal, ya. Maka keharamannya bisa dikiaskan dengan homer yang masih menjadi apa? Hilaf itu kan cryptocurrency sekarang ya. Ya, atau Bitcoin. Apakah sama dengan maisir judi? Karena naik turun grafik ya, Bitcoin dan kripto itu tidak bisa diperkirakan. Belum jelas unsur naik turunnya. Apakah bisa dikiaskan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena insya Allah ada staf ahlinya gitu ya. Ada yang ahli ya, insya Allah bisa nanti menunjukkan. Insya Allah kita tunggulah bagaimana fatwa ya, para ulama tentang kedua hal tersebut. Yang anak tahu sekarang masih goror ya, masih belum jelas bagaimana sih kondisi dua mata uang digital tersebut. Ya. Allahu alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, atau apa ini bisa yang saya sampaikan dan kita bahas bersama. Mungkin tafadhol ya dari para jamaah sekalian, biar ada yang ditanyakan ya tentang yang telah kita bahas tadi dari awal sampai akhir ya, tentang hari kia, tanda-tanda hari akhir yang sedang menuju yang besar. Ya. Terutama tentang pemimpin yang zolim, pemimpin yang bodoh, ya, diangkatnya ilmu agama ya sampai hari akhir nanti. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian, ya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama, tafadhol. Ya, itu sudah cukup insya Allah ya dari para jamaah sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin tanya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, ya silakan. Ustaz, di zaman yang seperti ini kan kita tahu ya di kita kata kayak udah di Indonesia itu kayaknya masyarakatnya udah di garis bawah dan terlalu jauh jenjang antara bawah sama atas ya Pak Ustadz ya. Ini kan pada saat ini kan mereka berebut-rebut membeli emas sampai diantam itu sampai berderet-deret sampai mengantri untuk beli emas. Padahal kan di antaranya itu banyaklah umat-umat muslim yang beli emas seperti itu ya Pak Ustadz. Padahal kan ada suatu ayat yang janganlah kau berbangga-bangga dengan emas, anak, istri, dan seperti itu ya Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz itu gimana Pak Ustadz di zaman seperti ini? Dengan Oke, pemerintahan seperti sekarang ini Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahih ya, tadi Umi sampaikan ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan juga harta yang kita bangga-banggakan itu menjadi perhiasan dunia. Cuma di dunia. Tapi begini Pak ya, yang bertanya. Kalau misalkan niat dia untuk investasi, Ana masih oke. Karena ustadz kita juga investasi, Ustadz-ustadz kita juga beli emas. Ya. Tapi kalau untuk perhiasan, ya, untuk membangga-banggakan. Nah, itu yang dimaksud dari ayat tadi. Al-malu wal banu zinah. Zana, yazni itu kan berzina.
Tapi di sisi lain maknanya itu secara bahasa zina ya, zana yasin itu memperhias ya. Jadi kalau tujuannya untuk memperhias ya, menjadikan itu sombong, menyombong sampai merupakan kaum-kaum di bawah kita yang duafa, fakir, yang kita nggak butuh sombong-sombongan. Lebih baik kita infakkan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, maka itu yang diperingatkan dalam ayat itu. Maka lanjutannya apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maka daripada kamu membangga-banggakan harta dan anak-anakmu, baik kamu beramal soleh dari harta dan anakmu itu lebih baik untuk pakaianmu nanti di akhirat. Itu sebaik-baiknya amal soleh. Nah, itu Om ya. Kalau niatnya untuk membangga-banggakan, sombong, itu diperingatkan. Makanya lanjutan ayatnya itu, daripada engkau sombong dari hartamu, pakailah untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, wal baqiyatu sholihat. Padahal masih banyak amal soleh dari harta dan anak itu yang khairun inda rabbika thawaba, yang baik menjadi pakaian nanti di akhir nanti. Nah, itu Om ya. Nah, jadi Ya, ya ya seperti gimana itu Om? Pak Ustadz kan kalau namanya kita kan mereka jenjangnya terlalu jauh. Cuman kan kalau kita yang punya rumah di sekitar Antam gitu kan melihat atau di Penggadean apa di mana kan jual emas itu kan banyak ya Pak Ustadz sekarang ya entah di Penggadean di mana. Nah, apalagi Hmm. Penggadean itu kan lingkupannya kan di apa di sedikit rakyat kecil seperti itu ya Pak Ustadz ya. Hmm. Mereka berbondong-bondong beli emas seperti itu. Mereka bilang, ya Allah, kita aja sampai gadaikan harta kita buat makan, mereka berebutan beli emas seperti itu. Itu juga Oke. pakai dia pakai hijab, sampai yang pakai ya, ya maaf maaf aja saja caranya cingkrang seperti itu mungkin ya. Hmm. Karena perasaannya mereka membeli gitu, sedangkan mereka tahu ayatnya gitu ya. Kan lebih baik mereka sedekahkan kepada rakyat kita yang sedang terlalu jauh gitu ya atau Oke. belinya secara apa, gimana mau online apa-apa daripada dia berebutan mengantri seperti itu. Padahal mereka ngerti agama gitu-gitu. Itu sih yang menurut saya kenapa ya gitu, gitu aja sih Pak Ustadz. Oke. Ya. Nah, insya Allah ya, mungkin ini Om ya. Kalau soal mereka apa membeli emas atau itu menurut anak pribadi di titik itu tidak masalah. Tapi yang perlu kita permasalahkan sekarang banyak kaum muslimin menutup mata ya kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Itu yang memang harus kita garis bawahi. Ya. Makanya Ana setuju dengan apa aplikasi yang peduli apa bukan peduli lindungi ya, Ana lupa aplikasinya. Itu membuka mata kita itu. Ya. Kita mau sedekah sekarang jadi mudah. Bantu orang susah, lebih mudah. Apalagi yang sakit. Makanya ya eh, kita punya harta jangan lupa untuk menolong. Itu aja. Ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang ya kesulitan ya. Buat sekolah sulit, mau sembuh sakit aja sulit gitu. Ya. Nah, jadi mohon diseimbangkan ya. Itu insya Allah Om, ya. Nah, insya Allah ya Allah alam bisawab. Ya. Nah, mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian lain, biar yang ditanyakan atau didiskusikan. Ya. Nah, Ustaz, Ustaz mau sedikit bertanya, Ustaz. Ya, Eh, tafadhol Om. mungkin sedikit apa namanya seperti tadi yang bertanya atau mungkin mungkin memotivasi juga. Saya sedikit mau menyampaikan bahwa mengenai beli emas yang berbondong-bondong itu atau enggak investasi karena itu pun sudah saya tanyakan kepada beberapa ustadz yang memang yang khusus menangani masalah itu diperbolehkan di Islam. Cuman jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau namanya mengantri, karena kita tidak bisa hindari, karena investasi online emas itu pun sekarang itu tidak diperbolehkan kan di Islam. Mereka Betul. mengambil jalan untuk memang mengantri karena memang antrian itu panjang banget,
panjang banget. Hmm. Dan mengenai masalah mungkin ya kita tidak bisa seujon kepada seseorang bahwa dia daripada beli emas sampai berantri-antri atau nggak berhijab panjang dan daripada uang itu mungkin dia investasi buat anaknya 10 tahun akan datang untuk biaya kuliah dan lain-lain mungkin mereka alokasikan ke sana. Kan bukan kan di Islam juga diajarkan bahwa sekian persen untuk keperluan rumah tangga, sekian persen dan lain-lain itu pokoknya sudah ada diatur di Islam. Nah, kalau mungkin itu mungkin kita sudah mereka juga sudah paham apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka sudah berinfak, sudah dia lakukan, tapi tidak hanya untuk mengantri emas tersebut, hanya itu aja sih. Jadi jangan kita berpikir bahwa mereka tidak apa namanya sedekah ke tempat yang lain. Kemungkinan kan seperti Ustadz bilang tadi, online-online itu untuk kita melakukan sedekah itu gampang kan sekarang. Kita bisa transfer kemudian sudah. Oke, dan itu sahih maksudnya benar jalannya. Yang kedua saya mau tanya tentang pemimpin yang zalim yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Yang sekarang ini yang sedang booming-boomingnya pemerintah kita itu Ya nih. ternyata ya mungkin Ustadz tahu sendiri lah ya. Saya juga miris ya beberapa apa namanya di media sosial itu menyatakan bahwa eh, mereka di Gaza itu mereka tidak aman-aman aja dan sudah bukan tidak ada yang sudah tidak ada yang tidak belum damai gitu loh. Sementara pemerintah kan menyatakan bahwa itu dilakukan karena untuk perdamaian. Tapi yang kita lihat di lapangan pun juga tidak seperti itu. Malah kita malah mendukung orang-orang yang zalim untuk apa namanya orang-orang Palestina itu seakan-akan bukan buat perdamaian tapi memang malah pembunuhan itu dan bom itu masih dilancarkan sampai detik ini. Itu Ustadz. Dan apa ya begitu pas kita dengar pemerintah menggelontorkan dana sekian itu, nah itulah yang perlu kita perhatikan. Itu kan dari pajak kita Ustadz. Ya. Apakah kita boleh ngedumel Ustadz kalau kayak gitu? Nah. Eh, apa namanya kayak kita sakit hati sebab ini yang dianiaya adalah saudara kita di sana di Hmm. Palestina gitu loh. Bukan untuk mendamaikan, bukan untuk menetralkan, tapi akhirnya kan gencatan senjata itu makin bertubi-tubi, Ustadz. Nah, Oke. kalau kita punya rasa kesel dan kayak seperti ada rasa mau protes ke pemerintah, apakah itu dosa, Ustadz? Nah, Ustadz, Oke. syukur. Apa namanya? Bismillah. Nah, itu yang tadi disinggung ya. Karena udah pernah cerita mungkin ya kepada Pak Jamal sekalian. Karena punya bukan kenalan ya, sempat ketemu aja sekali. Karena benar-benar tertarik dengan kondisi di sana di Gaza. Alhamdulillahnya orang ini dapat beasiswa kuliah di UNJ gitu. Sampai bahkan sekarang S2. Dia cerita, sekarang itu Gaza bukan makin baik makin parah. Dulu bisa sekali datang itu 300 pick up gitu. Mobil box, sekarang cuma 10. Dan di sana nggak ada daging. Dia bilang nggak ada daging di sana. Kalau mau daging dulu lihat belinya dari mana ternyata yang kita sumbangkan itu ya para jamaah sekalian itu nggak masuk ke Palestina. Yang kita sumbangkan itu melewati apa daerah kepolisiannya Israel. Di situ difilter ada yang boleh lewat ada yang enggak. Dan kalau daging selain dari gandum itu mereka nggak boleh lewat. Gimana terus akhirnya yang dari sumbangan itu dijual ke orang-orang Palestina dengan harga yang mahal. Maka di sana itu kadang mereka makannya 3 bulan sekali makan daging. Nah, makanya sering sampaikan kalau misalkan mau sedekah buat yang di Gaza, kita lebih baik kenal orang sana, mereka beliin dari uang yang kita kasih, itu lebih bagus. Menurut Ana ya, ini menurut Ana pribadi. Karena setelah diskusi, oh gitu ya, ya jadi kita sama aja, orang ngasih itu nggak masuk ke sana, masuknya ke Israel dulu, sampai di Israel nanti difilter mana yang boleh masuk, mana yang nggak ke tanah-tanah yang sisa di Palestina, ya. Karena walau alam itu langsung ada dari orang Palestina, bener enggaknya ya, karena dia yang sampaikan gitu ya. Jadi yang kita kasih itu nggak semuanya masuk-masuk. Bahkan kata dia sekitar 80% itu nggak masuk. Ya. Masuk itu cuma yang kayak bentuk gandum, coklat, gitu kata dia. Kita tuh makannya sana roti. Nah, makanya anak-anak nggak bisa belajar susah gitu. Buku itu udah pasti nggak masuk. Buku belajar itu udah pasti nggak masuk kata mereka. Jadi sampai sekarang buku itu ya sekarang cuma masih pakai papan tulis biasa kita ingat-ingat udah gitu. Pakai bekas kertas gitu ya. Nah, itu yang terjadi kondisi di sana yang anak ketahui. Yang mohon maaf kalau misalkan salah berita ataupun yang anak tidak ketahui. Nah, sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita ngedumel gitu ya atas kezaliman di pemerintah kita. Gini, kalau anak pribadi, Bismillah ya.
ya pasti kita ada rasa nggak senang lah gitu. Itu udah anak pribadi pun anak jujur. Tapi ya kita jangan memperparah lah. Karena kalau kita sekarang unjuk rasa apa, lihat dampaknya. Apa dampaknya sih kalau kita unjuk rasa? Nggak bakal didengar. Pertama itu pasti nggak bakal didengar. Nggak ada di Indonesia ini demo yang didengar. Ya, nggak seperti di negara Barat. Beda. Nggak bakal dengar. Kedua, ada kericuhan kan. Jadi menurut anak, ya kita yakin itu salah kayak tadi ya. Di dalam dalil itu kita yakin itu salah. Ya. Nah, dan kita nggak boleh menolong. Ya. Tapi ya kita tetap harus tahu terhadap pemerintah. Selama kita masih diperbolehkan sholat, diperbolehkan puasa di negeri ini, tetap taat. Ya. Wallahu alam bisa dengan berat hati, ya mungkin gitu ya. Bahasa kesimpulannya dengan berat hati, ya taat gitu. Allah alam bisa gitu Om ya. Insya Allah itu jawaban dari anak pribadi. Wallahu alam bisa. Nah, Ustadz, walaupun apa jawabannya, apa namanya, keputusan itu tetap kayaknya mengecewakan, kecewa, jujur kecewa. Hmm. Tapi ya seperti Ustadz bilang, kita harus legowo dengan keputusan pemerintah itu. Iya, Mau gimana ya Ustadz, kita rakyat kecil mau protes nggak bisa, mau turun ke jalan juga nggak bakal bisa seperti Ustadz bilang, kagak bakal iya, didengar. betul Gitu. Om. Aduh ya Allah. Makanya saya bilang dosa nggak sih kalau misalkan kita ngehujat dalam diri, dalam batin sendiri, dalam diam, Hmm. dalam doa kita kayaknya marah banget. Nggak dosa nggak sih itu Ustaz? Kalau sampai kita menghardik Om ya, ya kalau bisa jangan lah. Kita doakan. Jadi gini Om, kalau anak pribadi ya, anak udah ngalamin sendiri dulu anak ya sedikit kisah ya. Banyak pasti di pondok itu kayak pencurian apa. Ya, kita pasti kan kesel ya. Dulu kita diperintahkan sama ustadz kita, ya kan, pas kita bantu untuk menyelidiki itu, coba bantuin kebaikan. Semoga aja Fulan itu berubah. Alhamdulillah berubah, gitu ya. Pas kuliah tuh lebih, apa ya, lebih dawam itu, lebih tenang orangnya, nggak, ya berubah lah. Kita udah lupakan masa lalunya. Ya coba Om ya, kita kesel kan. Kita doakan kebaikan aja lah. Coba kita doakan. Walaupun ya kita kadang doa kebaikan aja nggak ikhlas gitu ya, buat orang yang zolim gitu ya. Tapi ya kita coba aja. Ya, karena masalah hati itu nggak ada yang bisa nasihatin Hati itu tuh yang bisa mengubah diri kita. Jadi anak pribadi pun ya, ya sudah. Kalau misalkan umum atau para jamaah sekalian masih belum bisa ikhlas, ya sudah. Memang kita masih belum bisa. Udah, terus mau gimana? Ya, itu kan masalah kita sendiri. Masalah ya hati itu masalah pribadi udah nggak bisa dipegang gugat gitu. Tapi cobalah, kita coba. Ya, kita doakan dengan kebaikan dulu. Semoga dengan doakan kebaikan itu kita bisa melihat ada perubahan yang baik di negeri kita. Walaupun ya mungkin belum setahun 2 tahun, mungkin 3 tahun 4 tahun. Allah alam bisa gitu Om ya. Itu dari Ana ya. Nah, Baik, nah Ustaz, syukran Ustaz. Mudah-mudahan ya, hati ini bisa dilembutkan ya Ustaz. Ya amin Rabbal amin. alamin. Ya, itu juga pribadi dari Ana ya. Pasti kita semua kesel kok. Ya, wallahu alam bisawab ya. Mungkin tafadhol dari Pak Jamaah sekalian yang lain yang tanya atau berdiskusi. Dan insya Allah sudah cukup ya, Pak Jamaah sekalian ya. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, bila sudah cukup ya insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ya ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pertama soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal Ya Rabbal alamin. alamin. Dan insya Allah kita bisa terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. Amal soleh kita dilipat gandakan, ya. Dosa-dosa kita telah diampuni dan kita menuju ya pintu surga dengan ya bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Nah, alamin. Nastafi yang minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari para jamaah sekalian ataupun ucapan dari kurang yang kurang berkenan sekali lagi yang minta maaf ya. Barakallahu fikum ya. Nah, tadi kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.